kita memasuki acara ini, yaitu pemaparan materi nanti akan dibawakan oleh Bu Uci Asya dan juga Pak Wirawan. Ibu-ibu, Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh tim untuk sharing tentang pernikahan anak dan dampaknya. Jadi itu pernikahan dini di wilayah juga pernikahan dini. Ibu-ibu, karena ini kita masih menuntut tol yang lama ya, karena tol yang sudah dimasukkan itu pernikahan dini, sehingga itu masih tulis pernikahan dini. Tapi sebenarnya kita tindakannya adalah pernikahan anak, ya, sesuai dengan undang-undang anak itu ya, usia anak bukan usia anak ini. Baik ibu sekalian, ada persoalan yang sangat serius di Kota Gresik ini. Yang pertama adalah pernikahan anak, pernikahan dini ini, dan juga masalah perceraian. Ya. Pernikahan dini ini kalau kita lihat dari undang-undang ya, undang-undang nomor 16 ini tentang tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2004, yakni masalah perkawinan. Usia minimal anak laki maupun perempuan yang dibolehkan menikah itu adalah 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan dini, pernikahan anak itu berarti pernikahan yang dilakukan oleh laki maupun perempuan yang usianya sebelum 19 tahun. Ini sekalian. Ya. Biasa jangan lah. Loh, itu sekalian. Ini akhirnya apa? Dia mempunyai peluang yang bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Terus apa lagi? Pengawasan dari orang tua ini tuh kurang. Itu tadi. Kesalahan harus gede kok. Kalau nanti ngerti dewi, tidak bisa Bu sekarang kita begitu, ya. Tidak bisa kita begitu. Ya kita harus tulis les mak. Mulai jam berapa? Les nanti. Mak ini ngurus saya. Ini masalah yang mana? Kan ibu tahu saya jam berapa nanti itu saya anak sekarang kan gitu. Panitia les di lolos. Ini sekalian. Terus lagi apa? Pemanfaatan teknologi. Bu, HP ku sampai ini betul. Tapi apa saja di sini ada. Apa itu ono? Buka apa ya? Saya keluar sebentar ya Bu ya, menurut saya Bu. Ini kasus Mojokerto, ya, tapi bukan Mojokertonya ya, maksud saya. Anak ini TK, Munjani yang punya putra kecil. Ya. TK, perempuannya itu TK, kelas 1, lakinya kelas 2 SD, misalnya laki juga sama kelas 2 SD. TK ini terus melakukan perbuatan sesuai dengan yang di video porno itu sama kakaknya juga. Kakak di sana saya. Asalnya orang tua tidak percaya. Wong arek itu lho meneng dulinan di kamar sampai duluri dhewe. Bu, dulinan ketika pakai HP hati-hati. Anak bisa ngetik apa saja muncul itu. Betul itu ini. Oleh karena itu kita betul-betul apa? Ya kita senang ya dengan pengajuan teknologi, tapi kita juga harus waspada. Akhirnya Bu sekalian saat itu saya bilang sama kawan-kawan yang ada di sana, coba ibunya didatangi, gak percaya. Ibunya memang orang yang ini kelihatan memang di daerah sana. Kamu kira aku masih juga besar, biar lainnya di rumah, dan masih seperti itu tadi. Akhirnya ditunjukkan rekamannya. Kenapa? Ketika anak itu cerita kepada teman-temannya SD di kelas ini, kebetulan sekolahnya di kelasnya itu ada anaknya teman saya yang punya pondok pesantren. Cerita itu dia. Ketika anaknya cerita ini direkam A sampai Z itu. Akhirnya dibawa ke ibunya, baru ibunya percaya.
Akhirnya sekalian ibunya juga cerita, ketika anak ini ditinggal turun ke pasar, beli di pasaran di pasar, dia sama akhirnya di mobil itu juga main seperti yang ada di video itu. Betapa ngerinya sekali. Inilah karena itu kita waspada gitu ya, jadi nggak dilepas saja. Saya bilang sama anak, coba diproteksi HP-HP yang ada di anak itu supaya pada muncul itu. Ngetik biasa, ngampung ngetiknya waktu kayak begitu. Redek semua waktu saya menghadapi kasus itu. Kenapa? Ini kan bagi saya, ini cucu saya sudah sekian ini. Ini ibu sekalian. Nah, apalagi yang sudah remaja, yang sudah dewasa ini, yang masih anak-anak menjelang masa remaja ini luar biasa ibu sekalian. Dia selalu ingin mempraktekkan apa yang dia lihat itu. Inilah ibu sekalian, oleh karena itu kita mendapatkan positifnya manfaat teknologi, tetapi kita juga harus waspada, gitu ya Bu ya. Nah ibu sekalian, dampaknya apa pernikahan dini ini? Ini nggak simpel Bu, berdampaknya pernikahan dini. Di antaranya adalah angka perceraian tinggi. Di Gresik ini ternyata tercatat Bu ya, dari WA Gresik 2022 ini yang gugat cerai itu perempuan yang minta cerai. Ini masih masuk penelitiannya Bu Dr. Mas Uda ini ya. Perempuan yang mengajukan gugat cerai itu sebanyak 2.500 berapa itu 60. Yang talak itu permintaan atau dijatuhkan oleh suami kepada istri itu sekitar 587. Artinya apa? Berarti kan sekian besarnya, katakan kita sekitar 80% ya ini ya, gugat cerai itu dilakukan oleh istri, oleh perempuan. Ini ibu sekalian ya. Nah, hanya sebagian kecil yang dilakukan penjatuhan talak oleh suami. Nah, ibu sekalian, ketika terjadi perceraian ini, anak ini yang akan menjadi korban. Kenapa? Karena gugat cerai di sini ibu sekalian ditengarai itu adalah dari pernikahan yang masanya baru 10 tahun, dari pernikahan ini pernikahan anak. Nah, saiki umur 12 itu nikah. Bagi manten umur 10 tahun. Masa usia mantennya 10 tahun. Berarti kan berapa itu Bu? Sekitar umur 40 tahun. Ada sekedus kan coba. Ibu sekali inilah ketika dia punya anak, akhirnya menjadi seorang anak, melahirkan anak. Akhirnya anaknya pola pengasuhannya juga tidak kondusif, ekonomi juga belum lagi maju. Ibu sekalian, saya pernah di Jember itu di dekatnya Gunung Penanggungan gitu ya. Itu di lereng gunung itu ketika ada pertemuan seperti ini Ibu sekalian, saya mencoba di sana karena melihat kejadian menarik. Ada seorang ibu ya, setelah selesai kerjaan, ada seorang ibu itu gendong anak ya, gendong anak bayi itu sekitar umurnya itu sekitar 8 sampai 9 bulan. Saya tanya, Bu, ini putranya yang keberapa? Enggak, ini cucu saya. Ibunya mana? Itu ibunya Julina. Ini loh, main yang apa itu? Kalau di sini apa itu? Loncatan yang kotak-kotak itu ya. Terus saya, saya gitu. Terus bapaknya mana? Itu bapaknya. Dia layangan dia. Coba. Anak lahir anak. Akhirnya yang jadi beban apa? Yang soro lagi siapa? Itu ibunya itu mainan apa? Gerakan saya nggak ada mencolok-mencolok dulu. Ayahnya main layar coba gitu dasar. Nah ibu sekalian ini akhirnya apa? Ini kan kehilangan 10 anak ini, ya kan? Lalu dia sudah anak tapi dia statusnya masih anak. Anak yang dia miliki hilang, termasuk ini hak bermain. Ya, ada 10 anak itu.
Ibu-ibu jangan khawatir ya, ini nanti materinya mungkin bisa di-share ya sama tim. Ibu nggak usah nulis, Bu, perhatikan saya. Masih yang pidato nggak sampai akhir dan manis. Ibu-ibu sekalian ini, hak bermainnya hilang. Ini sehingga itu tadi, walaupun dia punya anak, isek tuli. Ini ibu sekalian, ini hak kesehatan, apalagi pada saat 10 itu kelihatannya tulisannya juga ini ya agak berat. Nah itu sekalian itu hak-haknya dia, ya, hak-haknya dia yang mestinya dia dapatkan itu hilang semua. Inilah itu sekalian. Jadi dia sendiri yang menikah anak tadi, menikah anak-anak, punya anak, haknya dia juga hilang, anaknya juga jadi korban. Kenapa? Dia akan kehilangan baliknya pada soal ini sebuah anak saudara. Dia akan kehilangan periode emas. Periode emas ini adalah 1000 hari pertama kehidupan, mulai dalam kandungan sampai akhir, sampai dia usia 2 tahun. Hilang 1000 hari pertama. Ini periode emas, ibu sekalian. Karena kehilangan periode emas ini, ibu sekalian, apa dampaknya? Ini otaknya, pertumbuhan otak juga terganggu, ya Bu ya. Ya. Anak ini tidak cerdas. Anak berpotensi pertumbuhan jasmaninya itu kurang maksimal. Nah ini bapak dukun, mak dukun, anaknya kok kita cek waktu dia hamil itu apa asupan gizi yang masuk itu. Ini itu sekalian apa asupan gizi yang masuk itu? Karena itulah periode emas ketika hamil itu. Ini mulai periode emasnya itu dimulai dari 1000 hari pertama dalam kehidupan. Ini ibu sekalian. Terus apa nanti? Anak ini akan menjadi lemah dan mudah sakit. Orang Jawa mengatakan gerik. Apa itu? Oh iya. Itu kan apa? Gak leren-leren ya. Gak leren-leren. Dan juga termasuk ibu sekalian, anak ini sulit mengikuti pelajaran saat sekolahnya nanti. Dan kondisi gagal tumbuh kembang ini, ibu sekalian, inilah yang mengakibatkan stunting. Berikutnya pada saya, stunting. Nah, ini akhirnya menjadi stunting. Kenapa? Karena ini gagal tumbuh kembang anak ini dari gizi asupan yang tidak didapatkan. Terus apalagi termasuk itu sekalian pada 1000 hari pertama kehidupan itu tidak berjalan dengan baik. Terus apalagi? Nah, ini akan mengganggu pertumbuhan fisik dari anak. Disitulah akhirnya stunting yang akan menjadi problem besar kita. Kenapa? Kita ini tahun 2035 menghadapi bonus demografi. Oleh karena itu putra putri kita, cucu-cucu kita, generasi kita siapkan untuk menghadapi itu, menjadi insan-insan yang berkualitas. Tumbuh kembangnya, tumbuh kembang yang maksimal, secara normal, secara baik. Itu sekalian. Kalau tidak sekalian, tidak. Karena waktu bonus demografi nanti sekalian ke Indonesia itu luar biasa capaiannya. Kenapa? Kalau sekarang kan kita ini satu orang itu bisa merambut sekitar 3 atau 5 orang. Mae, mortuane, ya kan Bu? Siapa-ke, Pak Rike. Tapi nanti di bonus demografi tidak. Kita ini cuma merawat separuh orang. Artinya apa? Kita ini satu orang kita ini merawat separuh orang, ngerawat ibu, tapi ibu yang satu ini harus dirawat kalau dulure yang lain. Karena usia produktif semua lah, inilah kita siapkan. Kenapa saat ini Indonesia juga Jawa Timur dicanangkan betul untuk menurunkan stunting ini, untuk menghadapi masa depan generasi di bonus demografi. Ini ibu sekalian.
Saya untuk kesempatan, belum terus bergerak, terus berusaha. Ini Bapak sekalian. Dan ingat ketika kita melakukan satu kebaikan, pahalanya adalah 10. Ini Ibu sekalian. Nah, Ibu sekalian, kayak gitu ya, stunting. Nah, bagaimana cara cegah stunting ini sudah biasa kita lakukan. Cuma ini review aja ya Bu ya. Kita cegah stunting. Caranya gimana? Stop buang air besar sembarangan. Biasanya di sore telo, oleh di sore telo. Padahal lagi, ya telo ini kok cek buang air nak cekake. Cek gede-gede. Ya Bu, nanti ada bakteri apa itu ini yang bisa masuk ke saluran tumor kita nanti ya, bakteri itu. Nah ini terus sekalian, jadi tidak boleh sembarangan komentar seperti ini. Terus apalagi cuci tangan pakai air yang mengalir. Kita sudah membeli kemarin itu masa buat di rumahnya besar sekali. Orang yang tidak pernah nggak tahu cuci tangan, akhirnya cuci tangan dan mereka selalu kita ini diajari setiap hari paling nggak 5 kali bercuci tangan ketika mau berdoa. Nah, terus kan yang pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga. Bu, ini kan ibu yang paling berperan. Keluarga itu tak kayak makan obat itu tergantung kita. Kita milih sayuran atau milih olahan-olahan yang banyak sekali obat-obatan yang tidak kandungan itu. Enak minum rasanya, tapi di situ banyak obat-obatan. Atau milih sayuran-sayuran yang kita hasilkan dari sekitar kita yang tidak terkontaminasi begitu besar terhadap bahan-bahan kimia. Ibu sekalian. Terus apalagi pengamanan limbah cair dalam rumah tangga. Ya apa kita harus membuang ini ya limbah-limbah cair kita ya. Semua akan diubah-ubah. Ibu sekalian di Surabaya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya meneliti ini yang atas salut kepada organisasi perempuan. Ada satu gerakan bebaskan kayu ganas dari popok. Gitu ya. Betul, waktu itu memang betul di kayu ganas itu kan nanti dibuat di kayu ganas itu loh Bu. Pampers, maaf nggih, yang punya perempuan sampai kasur itu loh dibuat di kayu ganas. Akhirnya banjir kan kita yang kena ya, ini kan. Akhirnya ada gerakan itu melakukan itu tusuk ternyata sekalian semua di pinggir kali itu akhirnya dikasih satu sosialisasi pencerahan dan sekarang ini juga diberdayakan untuk menjadi perempuan yang berdaya dengan melakukan produksi popok pakai ulang. Jadi popok yang bisa dipakai ulang bisa dicuci gitu ya. Nah ini artinya kita terus berusaha bergerak untuk membuat satu kemaslahatan. Apa yang kita tahu bahwa kehidupan anfaul lingkungan. Sebagai manusia kita tersebut adalah orang yang hidupnya manfaat bagi. Inilah yang terus kita lakukan. Gitu. Nah, ada prinsip dasar untuk mencegah stunting ini. Ibu nanti baca di dalam surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa ayat, nah ibu sekalian, An-Nisa ayat 9, di situ Allah jelaskan ibu sekalian ya. Allah jelaskan wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Apa pesannya Allah? Hendaklah kalian takut kepada Allah seandainya meninggalkan generasi keturunan yang lemah. Kalian takut meninggalkan generasi yang lemah, termasuk generasi yang mestinya tumbuh dengan baik, dengan cerdas, dengan kita menjadi stunting tadi. Ini peringatan dari Allah 14 abad yang lalu. Takutlah kalian meninggalkan generasi yang lemah. Nah ibu sekalian, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah dan mereka menegakkan perkataan yang benar. Dalam hadis riwayat Muslim, di situ juga dijelaskan, ihris ala man yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih manfaat bagimu. Kalau kita melakukan sesuatu, sing temenanan, ojo
ojo separuh, ojo tanggung, yang sungguh, ya. Dan juga mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Kenapa itu sekalian? Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 19 Allah juga menjelaskan walikulli darajatun mimma amilu. Sebenarnya setiap orang itu memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Loh, anakku kok melatih monolog dua putih resik puisi juga macam Pancasila itu doa anakku itu wes busa. Apa yang kita lakukan untuk anak kita ini? Ini sekalian, ya kan? Apa yang kita lakukan untuk anak kita? Kita tidak pernah perhatian. Aduh saya karepe mari muncul yo dicolong itu sekalian. Coba. Akhirnya ya itu jadinya. Nah inilah Allah memperingatkan dalam surat Al-A'raf itu. Hasilnya adalah seperti apa yang Allah ubah. Lihat gitu ya. Halo. Nah itu sekalian lanjut. Terus apa lagi? Karena Allah itu sangat perhatian. Tadi kan 1000 hari pertama pertumbuhan itu ya, ini kasih ASI, ya pemberian ASI sampai 2 tahun. Ibu-ibu sekalian, menyusui bayi setelah lahir 1 jam pertama itu jadi obat yang tidak ada namanya. Seringkali ibu sekalian kan anak populernya dipisah. Nah kita orang tua ini sesuatu pertama itu jangan dibuang. Ini apa namanya penguat anak. Imunitas amat luar biasa, tidak ada tandingannya. Air susu pertama itu. Ini kalau nggak kita ibu yang memberikan itu kepada anak, ya mereka sudah tidak tahu, ya kan Bu? Kita juga harus menyampaikan mensosialisasikan. Macam buang atau waktu ibu supaya waktu dibuang jangan. Itu justru yang pertama kali harus diberikan kepada anak 1 jam setelah melahirkan itu, atau 1 jam setelah melahirkan itu. Nah ibu sekalian. Nah, ASI saja, saya kira ini ya, memberi ASI saja. 6 bulan itu kan kita biasa nyebut ASI eksklusif ya Bu ya, ASI eksklusif. Terus apa lagi, makanan pendamping baru diberikan selama setelah umur 6 bulan. Bu, kita ingat Bu ya, dulu itu bayi itu ya, itu dulu sampai agak pingsan itu Bu, di balik itu, jerit-jerit, bukan begitu Bu ya. Nah ini, deh. Bayi ini Bu itu tidak boleh ya. Kenapa cara medis itu khususnya kan ini betul Bu, itu ada kasus itu ya ini karena dia baru lahir seminggu itu sekalian seminggu terus minggu berikutnya itu sudah dilotek itu ya sama ini biasanya barunya kan lotek itu ya akhirnya umurnya hanya 1 bulan lebih gitu ya, hanya 1 bulan lebih usianya karena khususnya kan ini dan bayi itu enggak kok kalau itu agak pemahaman kemudian Bu, berdua anteng misalnya, Bu, kondisi kan sudah beda. Tapi secara umum, ini Bu sekalian, khusus bayi usia ini itu masih sangat lemah. Nah ini kita perhatikan, ini harus 6 bulan naik baru dikasih makanan pendamping. Jangan biarkan tidak ya Bu ya. Oleh karena itu sekarang kita sudah tahu ilmunya, yang kita ikuti gitu ya. Oke, dilanjutkan sampai 2 tahun ini. Ini sekalian, ini dilakukan karena apa itu tadi? Ini sebuah suatu ikhtiar. Ikhtiar bagaimana supaya kita bisa untuk mewujudkan, bisa untuk menjaga generasi yang tangguh ini dan sampai menuju ke stunting itu. Oke, sekalian. Terus ASI ini memang melindungi bayi. Ini suatu teman. Saya yakin ibu sudah biasa melakukan ini, ya kan? Ayo ibu siapa yang bisa? Ada dia nih, ayo dibaca. Yang bukan dari air. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم.
Matur nuwun, ini bentuk hormat saya kepada ibu. Saya dapat barokahnya juga. Oke, Bu, ini. Terus apa lagi? Lanjut Mas. Ini kita seperti itu ya, ingatkan oleh apa kayak gitu untuk betul-betul melindungi anak ini dengan ASI ya. Oke, masalah imunisasi. Ibu-ibu sekalian, beberapa daerah kadang-kadang imunisasi nggak jalan. Kenapa? Ibu si A nggak boleh keluarganya diimunisasi, haram. Kita ini ada fatwanya MUI, itu ya, fatwanya MUI di sini jelas. Boleh, ini bentuk ikhtiar untuk jaga imunitas. Vaksin ini wajib memakai vaksin yang halal, suci, ini ya. Terus apa yang ketiga? Penggunaan vaksin tidak boleh barang yang haram, ya. Terus yang keempat, vaksin yang haram ini baru boleh kalau itu darurat. Kalau darurat baru boleh. Misalnya dalam menggunakan vaksin itu mati misalnya, ini baru boleh. Ya, pakai yang vaksin yang haram tadi. Hukumnya wajib jika seorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian. Ibu sekalian, betapa pentingnya imunisasi ini untuk putra putri kita generasi ini kan? Kadang-kadang kan ada satu daerah yang di sini tidak jalan imunisasi. Kenapa? Karena ada tokoh yang di situ menolak. Coba kita review ini dari pendapat Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu sekalian, imunisasi yang tidak boleh itu adalah dilakukan pertimbangan ahli yang kompeten dipercaya yang menimbulkan dampak membahayakan. Imunisasi baru tidak boleh kalau ahli yang menyampaikan yang berkompeten menyampaikan ini tidak boleh pakai vaksin ini karena bahaya. Itu baru. Itu ya Bu ya. Oke, lanjut. Ibu-ibu sekalian, ini imunisasi, ibu sekalian, dan ini ada beberapa kaidah. Yang pertama, ibu sekalian, itu di dalam surat Al-Maidah. Wa man ahyana fa'annama ahyanna sajami'a. Siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia seluruhnya. Ibu, ayo monggo diresapi. Kita memelihara satu nyawa, satu kehidupan, nilainya sama dengan memelihara kehidupan manusia secara keseluruhan. Itu sekalian. Jangan mati nak wes, ada yang mati, jangan kita gitu. Karena Allah sudah memberikan jalan. Allah memberikan jalan untuk kita berikhtiar. Ibu sekalian. Nah, terus di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam satu kebinasaan. Disinilah pentingnya kita berikhtiar, terutama adalah menjaga generasi kita jangan sampai menjadi generasi yang stunting, gitu ya. Ibu sekalian, di sini ada kaidah fikih ad-darar yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Ini ibu sekalian. Oleh karena itu ibu sekalian, kita tahu pertemuan kita hari ini, pengabdian masyarakatnya Departemen Sosiologi UNER hari ini berharap ada outputnya, output yang diharapkan, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Pernikahan anak mereka ini menurun tajam, stunting menurun tajam, sehingga menjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kata Ibu G, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama-sama ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan. Amin. Baiklah. Itu sangat menarik. Sama istilahnya, tapi ada istilah stunting dong. Itu artinya biasanya pemberian gizi tambahan anak itu diberikan di keluarga yang memiliki anak stunting, ya. Dan itu diserahkan pada keluarga. Nggak tahunya keluarga itu tidak memberikan kepada anak yang kena stunting, tapi diberikan pada keluarga orang tuanya. Ada dibagi. Nah, kemudian yang dilakukan oleh kecamatan
yang dikelola oleh ibu-ibu, dikelola organisasi-organisasi dari masyarakat, dari PKK, pengajian dan sebagainya itu untuk diajak ke posyandu, bukan orang tua dan anaknya, diajak ke posyandu. Mungkin nanti Pak Camat memang ada penyediaan itu mengajak. Jadi setiap Sabtu atau seminggu sekali lah, itu anak-anak yang stunting itu diajak ke posyandu. Nah, itu bukan karena mereka tidak datang sendiri, tapi dijemput dengan menggunakan odong-odong. Maka disebut stunting dong, itu odong-odong menjemput. Jadi kita menjemput bola pada anak-anak yang sama stunting tadi, dibawa ke posyandu dan kemudian diberi makanan tambahan. Ini memang tepat sasaran. Beda kalau enggak kita menyarankan pada keluarga ibu-ibu bapak yang kena stunting, anak-anak yang kena stunting tadi pada keluarganya. Ini saya pengalaman tahun kemarin ya, ini bagus nih. Jadi bisa dicontoh sebenarnya ini program-program yang lokal spesifik ya, artinya berbasis pada komunitas itu memang sangat penting gitu ya, bukan orang-orang pada males ya mas, kemudian diajak ke posyandu ya Pak ya, diajak ke posyandu. Mungkin kalau misalnya banyak, kan satu kecamatan mungkin banyak, bisa minggu ini dari desa apa, minggu berikutnya dari desa apa, dengan cara jemput bola. Ini menurunkan angka stunting yang cukup signifikan dari 53 menjadi kurang dari 40. Jadi dia 74 tahun. Maunya. Yeah. Baik, saya ingin mengangkat waktu ini secara singkat saja, menambahkan apa yang sudah dikemukakan oleh Ibu Ustazah Bu Jesia, satu departemen, dan Prof. Sutina tentang pengalaman beliau. Saya sedikit tidak langsung bicara mengenai persoalan stunting ini. Saya ingin mencoba mengajak ibu-ibu semua melihat sebenarnya hubungan stunting dengan kehidupan atau perkawinan usia muda, usia dini itu melalui hubungan yang sangat kompleks, jelimet, kita sebut jelimet. Jelimetnya di mana? Jadi anak seringkali menjadi korban alasan ekonomi orang tua, dinikahkan secara terpaksa karena alasan ekonomi. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi penanganannya tentu tidak langsung kepada beliau yang sudah menikah itu, tetapi bisa dimulai dari perbaikan ekonomi keluarga. Disinilah sebenarnya GBO itu dibutuhkan. Jadi saya memulai dari perkawinan usia muda itu akan membelenggu sang istri dalam rutinitas aktivitas domestik menjadi konco biking. Ini tambah mendelep lagi ibu-ibu. Perempuan yang tidak diberikan kebebasan bertemu, berorganisasi zaman sekarang itu akan jauh tertinggal ibu. Beliau hanya mengandalkan pengetahuan yang selama ini mereka punya, sehingga lalu menjadi terbatas. Apakah itu pengetahuan mengenai merawat anak, pengetahuan tentang gizi, pengetahuan mengenai bagaimana cara mendidik anak, sedangkan beliau sendiri masih anak-anak gitu, termasuk anak-anak. Ini jelimetnya di situ. Sementara suami biasanya kalau dalam perkawinan usia muda itu tidak mau ambil tanggung jawab. Jadi mumpung dekat bapak ibu atau mertua apalagi,
Nah itu biasanya laki-laki itu banyak lepas tangan gitu. Ini yang banyak ditemukan di daerah-daerah tertentu. Persoalan lain adalah persoalan kultural, persoalan budaya. Ya. Jadi ibu-ibu yang sudah terbelenggu dengan kegiatan rutinitas, kegiatan keluarganya, kita diberi kesempatan untuk ikut serawung, ya, apa istilahnya itu? Serawung berorganisasi di seperti yang tuliskan. Itu mutlak sebenarnya ibu-ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sudah menikah, yang perempuan terutama, untuk berorganisasi, apa itu namanya PKK, dasawisme, apapun. Monggo itu penting menurut saya, karena itu sebagai jalan keluar. Mereka keluar dari tembok tebal patriarki yang membelenggu anak-anak. Mereka punya pengalaman yang lebih luas lagi. Ini kan repotnya kan begini. Mereka sudah pendidikannya rendah, lalu dibatasi dengan kegiatan-kegiatan domestik, kegiatan rumah tangga, di belakang saja tempatnya, tidak pernah ketemu orang lain. Ya tambah buntu pikirannya. Dia tidak mengenal pengalaman orang lain seperti apa. Misalnya dalam hal pemberian makanan, ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Sudina, menarik sebenarnya. Dalam banyak budaya masyarakat di pedesaan, itu biasanya ibu itu memberikan makanan yang lebih bergizi itu prioritasnya pada ayah. Le, ojo mangan se, bapak murung mangan. Nanti anaknya ada apa? Ceker-cekernya saja sama das. Yang penting bapaknya. Itu keliru gitu, ya. Itu keliru. Dari segi pendidikan gizi itu sudah ketinggalan zaman. Ini yang saya maksudkan, berilah kesempatan putri-putri ibu yang sudah menikah, terlanjur menikah usia muda. Beri dia kesempatan untuk bersosialisasi, berorganisasi, apapun itu namanya yang ada di lingkungan itu. Itu tujuannya adalah untuk memperoleh tambahan pengetahuan